kelas dia masih pakai handphone. Saya tanya, kamu mau main handphone atau belajar? Nah, dia itu nggak boleh belajar. Betul ya Bu ya? Saya mau gini, orang tua kamu yang oleh kamu di sini mungkin harus jual tanah, jual sawah supaya kamu sekolah. Ya, jadi tolong manfaatkan apa yang sudah diperjuang orang tua untuk hidup kamu supaya kamu lebih baik. Kalau nggak kamu gunakan, ya kan gitu ya Bu ya. Zaman dulu kemana tuh? Ikut. Sekarang saya ngomong gitu, itu kan tanggung jawab orang tua saya Pak. Ya. Oke, berarti kan perubahan itu sudah ada jauh dulu Pak. Nah, saya lagi mencari model gimana cara mereka memotivasi. Karena sekarang itu arah informasi itu cepat, dari mana dapat ya, dari internet dan segala macam. Apa yang menarik oleh mereka itu sekarang adalah story kita. Jadi kalau ibu, bapak itu menerangkan sesuatu, tidak ada story-nya, ceritanya mau kemana, itu nggak menarik. Jadi misalnya ya, saya maju di sini, saya cerita ke bapak tentang motivasi-motivasi. Saya coba turunkan ke sini bahwa bapak itu menyiapkan mereka untuk masa depan dan kami memberikan masa depan. Itu kan cerita itu ya, alurnya kelihatan. Itu bapak itu gampang tergugah gitu ya. Ya kan, karena akhirnya bapak akan menyiapkan anak-anak itu punya masa depan. Nah sekarang kan pertanyaannya ke siswa, disuruh belajar ini tujuannya apa kan gitu ya Bu ya. Nah itu bisa menjelaskan kan? Kalau nggak bisa menjelaskan, akhirnya anak itu pun juga malas. Kenapa sih disuruh belajar mesin ini? Disuruh belajar matematika, coba bapak jelasin belajar matematika tujuannya itu apa? Fisika itu apa? Saya pun kalau diajarin malas saya. Nah harus ada story-nya. Jadi mungkin bapak cari contoh-contoh apa yang nanti hubungannya dengan pelajaran itu akan lebih cepat anak-anak. Kalau motivasi anak dari hatinya gitu ya, orang tua kamu harus nggak bisa lagi Pak anak sekarang. Ya, durhaka itu nanti Anda sudah berobat kan gitu ya, kan gitu. Nah sekarang caranya anak sekarang adalah ada story-nya. Belajar ini tujuannya ini. Nanti kamu akan mendapat manfaat dari ini. Sekarang kalau nggak seperti itu susah. Makanya kami dan teman-teman di sini bikin animasi-animasi atau multimedia. Nah, jadi cerita tentang suatu produk yang membutuhkan ilmu ini, gitu loh. Maksudnya ya Pak ya. Jadi misalnya saya mau bikin botol aqua gitu ya. Oh ternyata butuh keilmuan apa di situ. Nah bagi anak yang tertarik dia akan cepat belajar. Karena anak sekarang belajar itu cepat kalau senang. Tapi kalau enggak ya susah senang mati. Nah itu salah satunya. Jadi Bapak Ibu harus banyak bahan cerita. Kuncinya sekarang itu. Dan Bapak Ibu harus banyak bergaul dengan dunia luar seperti kami. Kalau Bapak Ibu ketemunya sama guru Bu, udahlah, nggak akan manut anaknya. Bapak kan cuma guru kan gitu ya. Emang Bapak tahu kerja di pabrik seperti apa? Nah, kalau saya pernah kerja di pabrik, pernah di anak mana Pak? Mana kalau nggak seperti ini nanti kamu di perusahaan akan susah. Makanya sekarang ada merdeka belajar ya. Gurunya sudah merdeka dong, jangan di kampus terus, jago kandang. Gurunya di kampus, ya dong. Gitu. Jadi kesempatan inilah kunjungan ini biar juga wawasan, bahwa Bapak juga harus berubah, tidak mungkin tidak. Dan anak sekarang itu kalau dikasih cerita, ya mudah tersentuh, nah, hatinya cepat. Nggak bisa dengan pressure tidak bisa. Itu yang saya alami sekarang. Ya saya mengajarnya itu dan supaya lebih efektif Bapak Ibu gurunya ikut ke industri atau dunia kerja. Bahkan dosen dari UNDIP ya, UNDIP itu 6 bulan di sini magang. Dosen-dosen sekarang sama, karena kasusnya di kampus pun sama, tidak hanya di SMK, di kampus sama. Makanya kami menyediakan tempat untuk berbagi. Dan saya mungkin ada salah satu ide ya yang saya lagi terapkan di sekolah-sekolah itu. Di awal masa orientasi itu kami satu panggilkan lulusan yang sudah berhasil gitu ya, jadi nanti cerita. Terus kedua adalah Bapak minta video-video profil dari perusahaan yang menjadi mitra.
Dan di situ ada melibatkan anak SMK. Jadi nanti kita putarkan aja di situ film Saat Orientasi, bahkan sama orang tuanya di awal. Ini loh, profesi ini, kamu belajarnya ini nanti akan seperti ini. Itu lebih gampang daripada ibu menjelaskan. Jadi mitra-mitra industri Bapak minta profilnya kalau bisa melibatkan anak-anak SMK yang benar-benar terlibat di situ menjadi tokohnya di situ. Itu akan lebih gampang menjelaskan. Terus di semester awal kalau bisa kunjungan industri dari awal, Pak. Jangan kalau mau lulus. Di awal-awal, jadi mereka nanti diajak ke perusahaan, jadi oh gini toh saya, oh gini toh, dia akan belajar cepat. Tapi kalau sudah mau lulus sudah telat, Pak. Telat ya. Jadi itu semester 2 lah minimal. Semester 1 pendidikan karakter dulu, semester 2 ajak keliling. Bapak di Serang udah banyak lah industrinya daripada di Jogja. Serang lebih banyak. Bapak menggunakan aja, makanya gini Pak. Saya yakin Bapak itu kerjasama dengan industri itu Bapak gak pede, betul ya Pak ya? Pasti lah. Jarang Bapak ketemu direktur seperti saya, jarang gitu ya. Iya, pasti. Karena gini Pak, karena gini. Kalau saya kan menyelami dua-duanya dari sekolah maupun industri. Perusahaan didatangin sekolah itu menjadi beban. Karena saya harus membuat program untuk Bapak. Itu ya, kalau saya balik, saya malah justru putus. Nah, ini yang harus Bapak pelajari, psikologi perusahaan. Jadi gini, Bapak itu mau MOU dengan perusahaan pasti susah. Kalaupun tanda tangan ya setelah itu selesai, ya kan? Kalau ada yang harus seperti saya ada. Karena Bapak nggak menawarkan solusi. Jadi gini, sekarang saya buka saja ya, bahwa setiap industri itu rata-rata SDM-nya tidak kompetitif. Dah itu aja. Jadi Bapak harus menawarkan bahwa sekolah Bapak akan membantu menyediakan solusi SDM kami kompetitif. Itu pasti Bapak diterima. Kalau Bapak, Pak ini MOU Pak, kayak ngemis Pak, kayak nyari sponsor, dilewatin Pak. Tapi Bapak pelajarin perusahaannya itu. Oh perusahaan ini bidang ini, SDM-nya ini. Nah kalau bisa Bapak dekat dengan HRD-nya, tanya masalahnya apa, HRD-nya dulu Pak. Orangnya butuhkan apa? Bapak kan punya intelijennya itu istilahnya. Sehingga Bapak waktu mau kerjasama, Pak, menurut informasi dan pandangan saya, Bapak butuhkan ini. Magang kerja dan apapun program kami bisa membantu Bapak perusahaannya menjadi SDM lebih kompetitif. Pasti diterima Pak. Ya nggak? Ya. Tapi kalau Bapak datang, wah nggak tahu perusahaannya apa, pasti ditolak. Tadi Bapak harus pede. Makanya Bapak harus keliling nih. Siapa? Bapak yang dari kerja sama toh? Kelilingan Pak. Keliling perusahaan-perusahaan. Tapi bukan meminta bantuan, tapi mencarikan solusi. Bapak punya masalah apa? Saya carikan solusi. Jadi Bapak bagian solusi dari perusahaan itu pasti diterima. Tapi kalau Bapak seperti itu terus gak akan diterima. Kasihan muridnya. Ya saat mau mencari solusi, mau minta masukan. Kira-kira yang Anda butuhkan apa? Saya siapkan di sini. Tolong Bapak support kami supaya kami bikin training center seperti itu. Kan gitu tak Pak? Itu kira-kira. Ya. Ya. Kalau Bapak punya BKK kan? BKK ini siapa di sini? Itu masalah itu kalau perusahaan pasti nggak digubris itu. Nah itu kemarin saya ngumpulin BKK di Jogja, ngumpulin itu. Ibu harus tahu masalah di perusahaannya. Perusahaan itu yang ngasih obatnya. Nah jadi jual obat itu. Ya. Oke. Satu lagi monggo silakan. Udah yang muda ini. Izin bertanya Pak. Saya bukan bapak-bapak, jadi mudah-mudahan boleh bertanya. Dan bukan ibu-ibu juga Pak. Saya ingin sedikit meminta Bapak untuk bercerita aja Pak. Jadi saya bukan bertanya, tapi meminta untuk diceritakan soal permasalahan yang kami hadapi di SMK Pak, terutama di manufaktur. Dan saya sendiri kebetulan orang gambar Pak. Itu. Jadi desain sudah pasti bergelutnya ke Mastercam dan ke CNC Pak. Nah, persoalan di sekolah Pak, kalau misalnya kita tahu
pengadaan alat-alat praktek di sekolah itu sangat-sangat lama sekali Pak. Kalau kita ngomongin teknologi industri ya nggak ada habisnya gitu. Nah, software apa yang dipakai Pak di industri? Karena kalau di sekolah kan pakainya Inventor Pak. Kalau misalnya CAM-nya kita pakai Mastercam yang masih jadul X5 Pak. Nah, kalau misalnya mau update software kan harganya lumayan Pak. Nah, basic apa sih Pak yang harus dikuasai lulusan di SMK Pak, terutama di manufaktur, entah itu di CAD-nya, di desainnya, di CAM-nya, atau di CNC-nya, seperti apa sih Pak kebutuhannya? Supaya kita bisa mengimbangi teknologi yang ada di sekolah dan yang ada di industri Pak. Karena kalau misalnya kita ngomong kan jauh banget Pak teknologi yang ada di sekolah dan di industri. Yang di sekolah aja kalau misalnya ngomong mesin, ya mesin cuma GSK top Pak. Mungkin itu saja Pak. Mudah-mudahan bisa diceritakan banyaknya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas, siapa namanya? Apa? Udin Pak. Mahfudin. Nanti ada belajar di tempat saya ya. Kita susah, harus magang di sini 6 bulan dulu lah. Ya. Boleh Pak ya? Boleh langsung SK-nya, itu tanda tangan. Ya, ini Mas. Jadi kebetulan sejak tahun 2018 atau 17 kami menjadi partner dari LKS maupun BSC, World School Contest ya, competition. Nah itu kita ikut menyiapkan atlet-atlet yang nanti akan berangkat untuk skill competition. Yang tahun ini ada 2 dari Densu sama Toyota untuk keterampilan CNC dan desain engineering gitu ya. Kalau masalah software Mas, itu yang umum dipakai kan Inventor, software CAM-nya ya. Tapi pada prinsipnya hampir sama, software Inventor atau SolidWorks itu banyak dipakai di industri kalau Bapak Ibu mau nyampe siswanya minimal itu. Dan kalau di sekolah harusnya lebih murah Mas. Biaya softwarenya dibanding industri ya. Kemudian kalau Mastercam, CAM-nya pakai Mastercam itu juga lebih murah harganya dibanding industri, itu 10 kali lipat dari industri. Memang ada program untuk di sekolah-sekolah ya. Jadi cukup menguasai desain, CAM, kemudian operasi mesin. Nah, yang jadi masalah itu sekarang kalau Bapak melatih anak-anak jadi operator itu profesi yang tidak gengsi ya, betul ya Mas ya. Siapa yang mau jadi operator gitu ya? Jadi memang salah satu jembatannya itu menjadi programmer. Karena memang CNC itu nggak perlu pakai orang lagi. Makanya kalau nanti di sekolah itu karena dari manual ke CNC, kalau manual biasanya jagain mesin, pakai jadi CNC pun akhirnya dia jagain mesin ya Mas ya. Nah itu mindset harus dirubah. Jadi profesi yang menarik ke depan adalah programmer mesin. Nah nanti Masnya belajar aja di sini, karena kalau kita panjang Mas sampai besok pagi. Biar mengusulkan makan di sini. Ya, karena kemarin yang dari Aceh juga ada ya Pak ya. Aceh Palembang itu makan di sini sebulan dulu lah nggak apa-apa, nanti biar tahu, nanti bisa konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah, apalagi training lagi. Pokoknya open lah di sini. Ya, mumpung masih muda Mas, kalau udah tua susah diajarinya. Ya, terima kasih banyak. Ya, umurnya baru 18 Pak. Masih 40 tahun ya. Jadi pendidik. Yang baru, yang baru ya, yang penting istiqomah tadi Mas. GPT yang penting tetap istiqomah. Sukses sampai. Amin. Oke ya. Dalam diri nanti hubungan sama nanti kelihatan aja. Oh, mau tanya. Oke, satu lagi bonus dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Petrus. Setelah menganalisa apa yang telah Bapak sampaikan, terus video yang saya lihat juga, bahwasannya saya mempunyai pertanyaan di dalam kepala saya tentang
kualifikasi atau standarisasi kompetensi apa yang harus dimiliki siswa untuk bisa bergabung di PT Bapak ini. Khususnya di mesin ini, Pak. Nah, apa yang harus dikuasai, kompetensi atau standarisasi apa nih? Sehingga siswa itu masuk dalam kualifikasi apa yang Bapak butuhkan di perusahaan itu, bisa berkontribusi di perusahaan Bapak. Karena kita juga ya selain faktor kognitif, kompetensi, afektif, soft skill juga, soft skill juga perlu itu, Pak. Seperti yang karena yang ditulis tujuan pendidikan yang sekarang terbaru adalah siswa memiliki kecerdasan dan sehat seperti itu, Pak. Ya. Mungkin dari saya pertanyaannya itu soalnya dari hasil analisa saya tadi dari obrolan Bapak, pemaparan Bapak dan video itu, saya bertanya-tanya seperti apa nih kuasai tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya susah ya Pak. Saya prinsipnya sederhana Pak, karena dari awal saya itu tidak pernah mendapatkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan saya. Itu ya Pak ya, karena yang lulus di Jogja itu kan banyak SMK, tapi semua ke Jakarta karena perbedaan gaji di Jogja dan Jakarta kan tinggi, itu satu. Kemudian orang tua itu kalau anaknya kerja di Jakarta bangga Pak. Kerja di mana? Jakarta, tiap bulan kirimannya banyak kan gitu. Karena ya di sekolah di tempat Bapak SMK itu semua korban orang tua. Percaya saya. Karena pengen sekolah di SMK biar cepet dia kerja, orang tuanya nggak bertanggung jawab kan gitu ya. Coba Bapak tanya, 99% itu orang tua semua yang pengen anaknya sekolah di SMK. Nah, itulah yang menjadi masalah. Saat saya mulai itu jarang ada yang melamar di tempat kami, kecuali dia sudah tidak dapat pekerjaan di mana-mana dan akhirnya kerja di YPTI. Kalau Bapak tanya kompetensinya apa? Nggak ada Pak. Oke, makanya saya bikin sekolah ini termasuk ini. Nah, yang saya latih di situ adalah bisa ngomong. Makanya waktu itu tes pertama saya tak suruh nyanyi. Suruh nyanyi ini penting. Karena gini, anak itu mungkin waktu sekolah SMK karena tidak bisa diceritakan orang tuanya kenapa kamu sekolah SMK, dia sekolahnya asal-asalan pokoknya lulus, betul ya? Daripada jadi anak durhaka, sekolah sajalah. Stres ya, makanya sering berantem, itu karena anak SMK Pak. Itu sebenarnya orang tua yang salah, ya. Oke. Terus kedua, anak-anak ini biasanya sebenarnya tidak nyaman sekolah di SMK karena suruh tiap hari kerja seperti itu. Bosan ya, kalau nggak senang kan bosan ya. Misalnya disuruh mikir, ya kan capek Pak. Nah, makanya yang kami butuhkan kompetensinya pertama itu sebenarnya dia itu senang. Makanya Bapak Ibu harus membuat pelajaran itu menyenangkan, gitu ya. Nah, kenapa tadi saya cerita tak suruh nyanyi? Karena kalau bisa tampil di depan dan bisa ngomong itu salah satu sosial yang saya butuhkan. Saat dia nanti kerja, kalau dia tidak tahu dia akan tanya, Pak, ini bagaimana? Saya nggak paham dan nggak malu Pak. Yang repot itu sudah tidak paham, diam Pak. Itu hidupnya susah Pak. Nah, yang ditanyain, no, kayak itu kan. Nah, jadi kalau bisa nanti di sekolah Bapak ada pelajaran tambahan, yaitu nyanyi, pidato atau deklamasi apapun ceritanya harus tampil di depan. Bercerita. Karena kalau nggak gitu Pak, kasihan anak-anak itu waktu kerja nanti surah suruh nggak bisa ngomong, nggak pernah tahu caranya ngomong sama temennya, ngomong sama atasannya, sama bawahnya, itu harus belajar Pak. Itu yang kurang sekarang. Makanya saya salah satu keahlian yang kami butuhkan bisa ngomong. Mas Wiwit ini dulu ya tanya itu kepalanya sini, itu SMA pun IPS. Salah saya salah menerima dia. Yang saya mau terima kakaknya, karena kakaknya lulusan SMK, adiknya yang ini yang masuk malah ya. Gak punya kompetensi, belajar di sini itu yang senang. Ya dia dulu ikut saya nyopir kemana-mana. Sebenarnya nggak punya kompetensi apapun, tapi karena melihat saya kerja senang,
akhirnya belajar 1, 2, 3 akhirnya bisa jadi programmer. Ya harus tahu, kalau nggak susah hidupnya dia kayaknya. Ah, kira-kira itu Pak. Jadi tolong anak-anak sekarang itu diajarin cara menyampaikan sesuatu. Bertanya, menyampaikan sesuatu, bercerita itu penting. Karena misalnya di kelas disuruh ada pertanyaan, diam, paham atau tidak kan nggak tahu. Iya, betul Pak. Itu yang kami alami betul. Ya karena sekolah disuruh stres, yang nyuruh orang tuanya kan itu. Tanya saja nanti satu persatu suruh maju. Kenapa kamu sekolah di SMK? Ceritain aja dulu, belajar cerita dulu. Gak usah dimalu-malu ini, gak usah diketawain, biarin aja. Setelah itu baru kita ajarin yang lain Pak. Karena kalau anak sudah berani tampil di depan, percaya diri, dia bangga Pak. Habis itu diajarin gampang Pak. Nggak malu. Sekarang itu kalau mau belajar apa-apa malu Pak, takut diketawain teman. Itu sekarang pelajarannya ini. Nah cukup itu aja Pak, kompetensinya berani depan nyanyi suara biru nggak apa-apa. Yang penting berani tampil. Oke ya? Siap. Saya sekarang Monggo ya, tanda tangan siapa? Yuk, amin.